Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sahabat TV di mana saja berada. Terima kasih jumpa lagi bersama saya Laude dalam acara Kupas Tuntas Alkitab dan Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat ocehan dari Bapak Gracia Pelo ya dalam video berikut ini, di mana beliau mengatakan bahwa umat Islam itu menuduh jika Alkitab yang mereka yakini ini Alkitab yang mereka yakini ini pemirsa sudah dipalsukan ya. Jadi langsung saja pemirsa kita saksikan pada tayangan berikut ini pemirsa. Shalom, ketemu lagi dengan saya Pelo di channel Inggris. Saya memang hari ini memberikan beberapa rekaman untuk berbeda-beda. Sekarang saya akan membahas sebuah pertanyaan dari kalangan. Pak Gracia, kenapa Anda berani sekali memberikan seri beruntun tentang sejarah Al-Quran? Nah, jadi ketika Bapak Gracia Pelo ini ditanyai ya oleh rekannya, mengapa Bapak Gracia Pelo ini selalu memberikan koreksi yang berantai terhadap Al-Quran? Karena sekali lagi Bapak Gracia Pelo ini selalu merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus. Itu ya. Padahal apa yang disampaikan oleh Bapak Gracia Pelo ya, pemirsa bisa melihat tentang apa yang dilakukan oleh Bapak Gracia Pelo sehubungan koreksi beliau terhadap ayat-ayat Al-Quran dan sejarah kodifikasi Al-Quran. Bapak Gracia Pelo ini terlalu ngawur ya. Pertama kita lihat dari bacaan Al-Quran, misalnya surat Toha ya, yang ada di dalam Al-Quran itu beliau membacanya dengan surat Taha. Seharusnya Toha ya pemirsa, bukan Ta tapi To ya pemirsa. Kemudian surat Qasas ya, surat Al-Qasas ya, beliau mengatakan bukan surat beliau membacanya bukan surat Qasas tetapi surat Qasas ya. Itu menandakan bahwa beliau ini tidak paham tentang tentang Al-Quran ya. Nah, kemudian kita lihat pemirsa, dalam setiap video yang kita lihat ketika Bapak Gracia Pelo ini memberikan koreksinya ataupun menyampaikan seri berantainya terhadap koreksi beliau itu terhadap Quran ya, katanya seperti itu dengan memakai baju yang berbahasa Arab pemirsa. Pemirsa bisa lihat ya, di video ini pun Bapak Gracia Pelo ini memakai baju yang bertulisan Arab, tetapi kita tidak tahu beliau ini bisa baca atau tidak. Tapi saya yakin ya beliau ini tidak bisa baca pemirsa. Walaupun bisa baca tetapi masih meraba-raba ya pemirsa, ibarat anak yang baru Iqra 1-2 lah, seperti itu pemirsa. Jadi tidak pantas untuk mempelajari, memberikan koreksi terhadap sejarah kodifikasi Al-Quran jika bacaannya saja hancur seperti itu ya. Itu. Jadi kita lihat pemirsa, langsung saja kita saksikan pada tayangan berikut ini punya. Kita lanjutkan saja apa yang dikatakan oleh Bapak Gracia Pelo. Perbedaan-perbedaan teks dan segala macam ulum Quran, ilmu tentang. Nah, jadi Bapak Gracia Pelo ini memang selalu memberikan koreksi terhadap Al-Quran, bahkan selalu memberikan koreksi terhadap varian bacaan ya yang ada di ini pemirsa. Nah, yang ada di sini pemirsa, di tangan saya ini ada Al-Quran dari Mushaf ya. Saya ada 2 Al-Quran ya pemirsa. Di sini ada Al-Quran dari riwayat Warsh ya, qiraat Imam Nafi ya. Ini dari Al-Quran dari riwayat Warsh, sedangkan di sini Hafiz ya. Kita tahu pemirsa ya bahwa memang ada ragam qiraat di dalam Al-Quran itu. Tapi ketika Bapak Gracia Pelo ini ditantang untuk berdebat di Geraha Mu'alaf, beliau ini bersembunyi seperti banci ya, tidak berani untuk berdebat di Geraha Mu'alaf untuk membahas tentang topik yang biasanya beliau itu monolog gitu, membahas tentang sejarah kodifikasi Al-Quran
ragam bacaan, dia mengatakan bahwa Al-Quran itu juga adalah palsu katanya pemirsa. Tetapi beliau ini banci ya, tidak berani untuk berdebat dengan tim di Geraha Mu'alaf untuk membahas topik yang biasanya selalu beliau bawakan itu secara monolog. Ya. Jadi Bapak Gracia Pelo bersikaplah jantan seperti pahlawan, bersikaplah pahlawan, ya, jadilah pahlawan bagi umat Kristen gitu, ya, jangan bersembunyi gitu, ya. Jadi semakin Anda itu bersembunyi, semakin menunjukkan bahwa Alkitab, ya, yang kalian imani ini adalah palsu gitu, ya. Ketika Anda berani mengkritik Al-Quran, makanya Anda tuh, ya, berani juga untuk ketika Anda itu diundang untuk berdiskusi di Geraha Mu'alaf, ya, jangan bersembunyi seperti itu semakin menunjukkan bahwa kapasitas Anda itu nol, pengetahuan Anda itu nol gitu. Kita lanjut Musa. Setelah saya melakukan ini karena saya bereaksi dari yang dilakukan oleh orang-orang. Dia bereaksi terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang Muslim. Ya benar, apa yang dikatakan oleh orang-orang Muslim itu adalah bersumber dari ayat yang ada di dalam Al-Quran ini. Kita lihat ya pemirsa, di dalam ayat Al-Quran, ya, kita lihat di sini ayat Al-Quran surat kedua ayat ke-79. Kita bisa lihat ya pemirsa. Nah, di sini ya, ketika Al-Quran mengatakan, maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mengatakan ini datangnya dari Allah. Jadi Alkitab yang mereka yakini sebagai firman Tuhan itu bukanlah firman Tuhan. Ini sudah dirubah-rubah. Contohnya di sini pemirsa, di tangan saya ini ya pemirsa, di tangan saya ini, di tangan saya ini ya. Nah, ini ada Alkitab atau Alkitab Protestan yang hanya terdiri dari 66 kitab dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, sedangkan di sini Alkitab Deuterokanonika, pemirsa bisa melihat di dalam Alkitab ini terdiri dari 73 kitab, 7 kitab tambahan yang tidak terdapat di sini. Artinya umat Protestan seperti Bapak Gracia Pelo ya, beliau ini tidak mengakui bahwa 7 kitab tambahan di Alkitab Deuterokanonika milik umat Katolik ini adalah firman Tuhan. Jika Bapak Gracia Pelo meyakini bahwa Alkitab Deuterokanonika ini ya, tambahan 7 kitab yang ada di sini, pemirsa bisa lihat ya, ada Deuterokanonika. Nah, jika Bapak Gracia Pelo ini meyakini bahwa 7 kitab itu adalah firman Tuhan, maka Bapak Gracia Pelo ini adalah bukan umat Protestan tetapi umat Katolik. Nah, jadi itu sudah membuktikan bahwa Alkitab ini adalah sudah mengalami kehancuran, juga mengalami perubahan-perubahan, ya. Nah, kita bisa lihat lagi pemirsa di dalam Alkitab RSV tahun 1952 itu banyak membuang ayat-ayat terutama tentang kenaikan Yesus ke langit yang terdapat di dalam Lukas pasal 24 ayat 51 dan Markus pasal 16 ayat 19 itu dibuang dari Alkitab RSV karena dianggap tidak asli. Juga tentang minum racun maut yang ada di dalam Injil Markus pasal 16 ayat 17 dan 18 itu tidak ada. Kemudian juga tentang Trinitas suci di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 sampai dengan 8 itu dibuang dari Alkitab RSV itu karena dianggap tidak asli. Tetapi pada tahun 1971 mereka memasukkan lagi ayat itu. Jadi lucu itu pemirsa. Makanya terbukti ketika Al-Quran mengatakan mereka suka merubah-rubah Alkitab dengan tangan-tangan mereka, itu terbukti. Jadi bukan klaim kosong saja. Bahkan kita bisa lihat di dalam Alkitab sendiri. Ya, Nabi Yeremia juga sudah mengatakan bahwa Alkitab yang diyakini oleh mereka itu ya, itu adalah sudah mengalami perubahan-perubahan. Kita bisa lihat di sini pemirsa. Nah, saya highlight di sini. Apa kata Nabi Yeremia? Bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penulis sudah membuat kami menjadi bohong. Ya, begitu ya pemirsa. Jadi jelas apa yang dikatakan Al-Quran dan apa yang dikatakan Alkitab, ya itu adalah sudah benar bahwa perjanjian lama atau Taurat itu sudah mengalami perubahan-perubahan. Ya, sekarang kita lihat lagi ya pemirsa, apa kata pakar Alkitab, ya, ilmuwan Kristen mengenai Alkitab itu, ya, terutama 4 Injil itu ya pemirsa, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Apa kata pakar Alkitab tersebut? Ya, saya akan tunjukkan kepada pemirsa di rumah apa kata
Alkitab, pakar Alkitab tersebut tentang Alkitab, terutama 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya. Nah, silakan pemirsa saksikan pada tayangan berikut ini. Question number 4. Do the Gospels contain eyewitness tradition? When I was a Bible-believing evangelical Christian, attending Moody Bible Institute, before I began my serious scholarship on the New Testament, before I began to read it in Greek, and before I saw what serious scholars of the world had to say about it, I was absolutely convinced that the Gospels not only contained eyewitness tradition, but that they were written by 2 eyewitnesses, Matthew and John, and by 2 people who were close companions to people who were eyewitnesses, Mark and Luke. Intense research has a way of changing your mind about things. But I don't want you to think that this is a reason for you not to use your brain. Even if you are the most hardcore, Bible-believing evangelical on the planet, you surely think that God gave you a brain. Use your brain. Craig and I will agree on this. God gave you a brain to think with. Ya, jadi pemirsa, ya, kita bisa melihat dari pesan yang disampaikan oleh pakar Alkitab ini, ya. Pakar Alkitab ini mengatakan gunakan otak Anda itu. Jadi ini tentunya ditujukan juga kepada Bapak Gracia Pelo untuk menggunakan akal atau otak Bapak Gracia Pelo itu, ya. Jadi tentu kita semua setuju ketika kita memandang tentang suatu kebenaran, apakah Alkitab, ya, apakah Alkitab atau Al-Quran, ya, di mana dari 2 sumber ini yang benar. Tentunya untuk menilai yang mana yang benar dan yang salah, kita tentu menggunakan apa yang ada di dalam isi kepala kita ini, pemirsa, yaitu otak. Ya, semuanya pasti setuju untuk menggunakan otak itu. Ya, pasti saya setuju, Anda setuju, dan Bapak Gracia Pelo juga setuju. Seperti apa yang disarankan oleh pakar Alkitab ini. Ya, kita lanjut pemirsa untuk melihat apa kata pakar Alkitab tersebut. Why reason? That's why God made you a human being instead of a slug. Don't. Ya, jadi itulah benar. Ya, jadi jangan seperti siput, ya pemirsa. Jangan takut menggunakan kepintaranmu itu untuk mencari kebenaran. Be afraid of using your intelligence to find out the truth. The truth may not be what you were taught, but if it's true, you should believe it, not run from it. As I studied more and more using my intelligence as an evangelical, but also praying about it, I became convinced that the New Testament Gospels were not written by eyewitnesses or by people who knew eyewitnesses. The first point to make is the rather obvious one that the Gospels don't claim to be written by eyewitnesses. They are all anonymous. The titles in your Gospels, the Gospel according to Matthew and so forth, were added by later editors. They were not put there by the original authors. Second point, none of the Gospels claims to be written by the person whose name it bears. They don't claim to be written by eyewitnesses, and they don't claim to be written by people named Matthew, Mark, Luke, and John. Those are later traditions that were added to the Gospels. These traditions do not start appearing for about 100 years. Some people think that there is an early church father named Papias who attests to the witness of Mark and Matthew, but in fact there are very solid reasons for thinking that Papias, who lived around the year 120 to 140, is not referring to our Mark or our Matthew. The first time anybody refers to Matthew, Mark, Luke, and John by name is Irenaeus in the year 180, 100 years after these books were written. My understanding of the Gospels as they come down to us is that they were anonymous and we don't know their names and they're not built on eyewitness testimony. But the important point that I want to make is that even if the Gospels were written by eyewitnesses, or even if they did contain eyewitness accounts, that would not guarantee that they were accurate. Think about our legal system today.
Are eyewitnesses always accurate in what they report? If so, why do we have trials that call in testimony more than one eyewitness? If eyewitnesses were always 100% accurate in what they report, we wouldn't need law courts. If we wanted to know what happened, we would simply ask somebody. Eyewitnesses do not always get all the information right. But even if they did, it wouldn't matter because the Gospels of the New Testament don't claim to be written by eyewitnesses, and in fact they were not written by eyewitnesses. The Gospel writers were living 40 to 50 to 60 years after Jesus died. They wrote the Gospels in Greek. Jesus' language was Aramaic. These Gospel writers were living in a different country. Decades later, where did they get their information from? They were not the followers of Jesus. They don't claim to be followers of Jesus, the disciples. They're written by later people, decades later, in a different language. Where did they get their information from? They heard stories about Jesus that had been in circulation year after year after year, decade after decade, down to the time that the gospel writers living in a different country, speaking a different language, heard the stories. What happens to oral stories when they are transmitted orally? They change. The gospel writers have discrepancies among themselves because the stories that were told and retold were changed over time, and the gospel writers themselves sometimes changed the stories. That's why there are discrepancies. That's why scholars might be able to tell you generally what Jesus was about. They can list 8 things that Jesus did, but they can't tell you the details and agree. Why can't scholars agree? Because there are so many discrepancies that the Gospels are not reliable. Jadi jelas ya pemirsa. Jadi terbukti bahwa Alkitab Kristen itu adalah palsu. Ya pemirsa. Nah, jadi Alkitab Kristen itu adalah palsu. Jadi mengapa Bapak Gracia Pelo itu kebakaran jenggot? Dia ketakutan. Ya, karena terbukti bahwa Alkitab yang mereka yakini sebagai firman Tuhan itu bukanlah firman Tuhan, tetapi itu adalah buatan manusia yang selalu berubah-ubah. Makanya Bapak Gracia Pelo ini ketakutan, lalu mengobok-ngobok Al-Quran, sejarah kodifikasi dan ragam bacaan. Tapi ketika Bapak Gracia Pelo ini ditantang untuk berdebat dengan topik yang dia kuasai, misalnya tentang ini, yang selalu beliau itu monolog di channelnya, dia seolah-olah mendapat bisikan dari Roh Kudus. Tapi ketika beliau ditantang untuk berdebat di Gerang Mu'alaf dengan topik yang selalu beliau keluar di channelnya sendiri itu, beliau bersembunyi seperti banci. Ya, jadi itu yang kita sayangkan pemirsa. Jadi makanya Bapak Gracia Pelo, ya marilah berdiskusi dengan topik yang Anda kuasai itu. Jadi jadilah pahlawan bagi Kristen ya. Jangan bersikap seperti banci. Ya. Nah, jadi ini juga saya rekomendkan kepada pemirsa yang ada di rumah. Ini buku yang ditakuti oleh Bapak Gracia Pelo ini, yang selalu beliau, yang juga Bapak Gracia Pelo ini ada, ya beliau tadi menunjukkan buku ini. Nah, tetapi beliau tidak punya buku ini kali, nih ya. Ya, jadi saya sarankan kepada pemirsa yang ada di rumah untuk segera punya 2 buku ini. Ya, jika pemirsa punya 2 buku ini, ya, ketika pemirsa yang ada di rumah punya akal yang waras, ya, terutama umat Kristen, maka umat Kristen itu akan kembali kepada Islam, ya, jika mereka itu punya akal yang waras. Ya, mungkin demikian saja pemirsa yang ada di rumah topik kita pada kesempatan kali ini ya. Saya tunjukkan lagi pada pemirsa yang ada di rumah tentang ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Alkitab sudah mengalami perubahan dan terbukti, ya, sudah kita lihat di dalam Al-Quran ini. Ya, kemudian kita lihat lagi apa yang Alkitab katakan tentang Alkitab, ya. Bahwa Alkitab atau Taurat itu sudah mengalami perubahan dan kehancuran itu terbukti dengan perkataan Nabi Yeremia seperti ini. Bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan, sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Ya, jadi seperti itu ya pemirsa. Jadi sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita yang ingin saya sampaikan, karena waktu juga yang membatasi pertemuan kita. Maka saya cukupkan sampai sekian saja ya pemirsa. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.